jalan gitu. Pasti yang utama apa? Restu orang tua, ya. Yaudah biar nggak kemalaman yang mau mabar, biar nggak kelamaan nunggunya nih ya kan. Kakak lanjut aja ya. Yang pertama, kakak akan jelaskan persebaran alumni PTDI STTD mulai dari tahun 1984 sampai 2020. Untuk yang pertama, kuota untuk PNS sendiri ini cukup banyak, 63% atau sebanyak 2.943 orang. Karyawan swasta sebanyak 9%, 424 orang. PKWT DKI. PKWT DKI ini mungkin banyak yang belum tahu ya. PKWT itu istilahnya seperti pegawai tidak tetap lah. Tapi sudah mempunyai hak khusus juga itu. Jadi ada 1% sebanyak 45 orang. Dan magang di perusahaan-perusahaan lain itu sebanyak 24%. Karena kebetulan sebelum tahun 2018, STTD ini dia termasuk sekolah kedinasan. Jadi dia di bawah naungan Kementerian Perhubungan, tapi dia tidak ikatan dinas. Mulai tahun 2018, STTD ini menjadi ikatan dinas, yaitu semua lulusan sudah mendapat penempatannya masing-masing, baik di Kementerian Perhubungan Pusat ataupun di Pemda daerah. Ya bisa dilanjut, Mas. Nih, seperti yang kakak bilang tadi, pola pembibitan yang ada di PTDI STTD ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jalur pola pembibitan pemerintah daerah. Jadi, para taruna-taruni yang keterima nantinya, mereka merupakan utusan dari daerah masing-masing. Persyaratan utamanya adalah pada beda hal atau beda kondisi ketika ada suatu daerah itu yang kosong, dia nggak ada yang memenuhi kuota, jadi kuota daerah lain yang misalnya berlebihan itu disubstitusikan untuk mengisi daerah-daerah yang masih tersedia slot untuk tarunanya tersebut. Jadi pola pembibitan Pemda 70% dan selanjutnya jalur pola pembibitan Kemenhub. Kayak kakak sendiri. Kakak sendiri itu pola pembibitan Kemenhub. Jadi nanti begitu lulus, kita akan ditempatkan di instansi-instansi Kementerian Perhubungan Pusat. Baik itu ada di direktorat, seperti di Kementerian Pusat, BPTD, setiap daerah ada 25 titik kalau nggak salah. Nah, gitu. Jadi sebanyak 30%. Kalau yang pola pembibitan Kemenhub itu untuk pemenuhan kuotanya tidak dipatok domisili, jadi bebas. Dari mana aja bisa, gitu. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, yang sangat penting sih, program studi di PTDI STTD. Yang pertama, D4 Transportasi Darat atau Sarjana Terapan. Seperti kakak sendiri, masa pendidikan lamanya 4 tahun. Ya, dan lulusannya nanti mendapat gelar STR kalau salah. Soalnya baru tahun ini dia berubah. Yang selanjutnya ada D3 Manajemen Transportasi Jalan, lama pendidikan 3 tahun. Yang selanjutnya itu Manajemen Transportasi Perkeretaapian, lama pendidikan 3 tahun juga. Selanjutnya. Nih, kali ini kakak akan menjelaskan lebih mendetail lagi tentang prodi transportasi darat. Yang pertama, lulusannya nanti sebagai perencana simpul dan jaringan transportasi jalan.
Yang kedua, perencanaan jaringan trayek angkutan umum. Yang ketiga, penyusunan andalalin. Yang keempat, auditor keselamatan jalan. Yang kelima, inspektur keselamatan jalan. Yang keenam, pemantau dan penilai keselamatan jalan. Yang ketujuh, penyuluh keselamatan jalan, lalu lintas angkutan jalan. Yang ke-8, investigator kecelakaan lalu lintas. Yang ke-9, manajemen dan survei LLAJ. Yang ke-10, manajemen angkutan umum. Jadi gini, sedikit kakak jelaskan juga ya. Untuk jurusan D4 transportasi darat ini, materinya itu mencakup dari ketiga prodi tersebut. Akan tetapi, untuk prodi perkeretaapian yang dibahas tidak sedetail di prodi perkeretaapian. Untuk yang LLAJ juga, yang angkutan jalan, tidak sedetail jurusan LLAJ. Jadi kita hanya mempelajari sekilas, karena nanti kita sebagai regulator, bukan operator di lapangan itu. Baik, yang selanjutnya. Tahun. Bisa dilanjut, Mas? Masih loading, Mas. Bentar. Oh iya. Yaudah, yang haus-haus minum dulu, yang ngantuk-ngantuk dikucek dulu katanya ya. Jangan sampai tidur. Ingat, jadi beban orang tua itu nggak enak. Pemjas juga di situ sampai bertahun-tahun mas begitu nih. Silakan sudah, Mas Kevin. Sebentar, Mas. Belum ada ya? Oh, sudah. Yang selanjutnya, manajemen transportasi jalan atau LLAJ, Diploma 3, yang nantinya lulusannya itu akan berperan sebagai manajemen dan survei lalu lintas angkutan jalan, pengelolaan terminal, pengelolaan parkir, pengelolaan sistem apil atau yang biasa disebut itu lampu merah ya. Bang Jo itu buat orang-orang Jawa Timur. Yang selanjutnya manajemen angkutan umum. Yang keenam, perencanaan jaringan trayek angkutan umum. Yang ketujuh, analis data kecelakaan jalan. Yang ke-8, manajemen operasional unit pelaksana penimbangan. Yang selanjutnya, pengawasan bidang lalu lintas angkutan jalan. Pengelolaan perlengkapan jalan. Begini deh, sedikit perbedaan dari Diploma 4 Transportasi Darat dengan Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Untuk di Diploma 4, kita itu lebih bertitik tumpu pada rekayasa transportasi. Jadi, untuk di transportasi darat tersebut, itu nggak selalu tentang angkutan jalan. Maksudnya bis, mobil, dan lain-lain. Kita juga ada materi tentang ASDP, kereta api. Kita pegang itu semua gitu loh. Sebagai regulator atau rekayasa tentang apa ya yang mudah dipahami itu ya gimana lah kita ngatur supaya transportasi itu kondusif gitu. Kalau untuk Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan ini kita itu bertumpu, maksudnya berfokus pada operasionalnya yang ada di lapangan gitu. Kayak gini kan ada pengelolaan sistem apil, itu kan berkaitan dengan hal-hal yang ada di lapangan. Bisa di next, Mas? Nah, ini juga salah satu prodi yang lulusannya itu sangat dinanti-nanti. Karena pada kesempatan yang lalu, kakak pernah ikut seminar ya, dan pihak swasta
kebetulan kan sekarang kereta api di Indonesia itu lagi gencar-gencarnya, maksudnya lagi rame-ramenya, kayak KCIC, LRT, MRT, dan lain-lainnya. Itu para pejabat itu bertanya gitu loh, kenapa kok STTD Polbit semua? Dan akhirnya mereka itu nggak kebagian lulusan dari STTD, karena yang lulusan STTD sendiri itu langsung otomatis ketarik ke pegawai negeri sipil semua ya kan. Ini salah satu prodi favorit juga di STTD ini. Yang pertama, ketika lulus nanti Taruna akan menjadi pengatur atau berkompeten di bidang pengatur perjalanan KA. Yang kedua, pengendali perjalanan KA. Yang ketiga, awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Yang keempat, administrasian, pelaporan dan penyusunan tarif perkeretaapian. Yang kelima, pengadministrasi perjalanan kereta api. Yang keenam, pengadministrasi pengujian sarana dan prasarana kereta api. Yang ketujuh, pengadministrasi pengujian sarana perkeretaapian. Yang selanjutnya, pengadministrasi sertifikasi SDM perkeretaapian. Yang kesembilan, pengelola grafik perjalanan kereta api. 10, pengelola keselamatan dan keamanan perkeretaapian. Baik, dilanjut Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin sudah menjelaskan terkait dengan persebaran alumni dan sekaligus program studi di STTD. Bagian Selanjutnya, saya udah selesai, Mas. Gimana Mas Kevin? Bagian saya udah selesai. Semangat banget nih mau ngasih ilmu buat adik-adiknya ya kan. Ya. Tapi adik-adiknya jangan ada yang ngantuk ya. Ya, oke, siap. Nanti akan ada sesi tanya jawab Mas. Nanti pasti akan banyak pertanyaan dari adik-adiknya nanti. Tanyain semuanya. Oke, selanjutnya narasumber yang akan menjelaskan terkait dengan persyaratan dan tahapannya oleh Mas Dharma. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Kak. Ini pada ngantuk nggak nih? Selamat malam, Kak. Pada lemes-lemes. Malam. Dikit doang, Kak. Semangat banget. Semangat banget ya. Iya, wajib lah. Apalagi bentar lagi mau ini kan, pembukaan pendaftaran kan. Jadi di sini kakak mau berbagi inilah info mengenai persyaratan pendaftaran untuk jadi Taruna STTD. Karena ini adalah hal yang paling penting dalam pendaftaran tuh. Apabila ada satu syarat saja yang sekiranya tidak bisa dipenuhi, ya kemungkinan besar kalian akan gugur gitu. Jadi dari sekarang lah kalian persiapkan persyaratannya, berkas-berkas, ya persiapkan diri juga bagaimana supaya siap pada saat hari H gitu. Jadi di sini persyaratan itu yang pertama warga negara Indonesia, bukan warga negara asing, bukan warga negara Cina, Eropa atau apa bukan. Jadi terkhusus untuk warga negara Indonesia dan memiliki umur rentang 16 sampai dengan 23 tahun. Jadi ini ada sekitar berapa ya? Mungkin 4 kali peluang lah mungkin, atau bisa jadi 5 kali gitu. Jadi bukan hanya sekali aja peluang kalian untuk masuk STTD itu gitu. Ya, jadi dimulai dari 16 tahun sampai 23 tahun. Nah, contohnya kakak sendiri itu masuk STTD itu umur 21 tahun. Tahun 2018. Sedangkan kakak lulus SMA itu 2015. Sudah 3 kali tes untuk STTD baru bisa lulus. Jadi mungkin di sini ada yang udah pernah tes STTD, mungkin mau coba lagi ya bagus, dipersilakan. Ya janganlah patah semangat. Dan bagi yang sekiranya baru mau coba untuk tahun pertama, ya kami doakan semoga lulus dan lancar. Gitu. Dan jangan patah semangat apapun yang terjadi.
Kemudian nilai rata-rata ujian. Jadi nilai rata-rata ujian itu 7,0. Itu minimal. Tapi untuk sekarang kan nggak ada UN. Jadi untuk info lebih konkretnya belum tahu bagaimananya. Soalnya kan nilai acuan itu nggak tahu pakai nilai acuan yang mana gitu kan. Kemudian ada tinggi badan. Tinggi badan itu minimal 160 untuk laki-laki. Di sini bagi yang laki-laki yang sekiranya tinggi badannya kurang dari 160, ya banyak-banyaklah minum susu gitu kan. Terus berenang gitu. Skipping, jogging yang sekiranya bisa lah menambah untuk 1 cm atau 2 cm gitu. Termasuk juga wanita. Wanita itu minimal 155. Jadi yang tingginya sekitar 153, 154,5, ya jangan berkecil hati. Masih ada waktu kan, masih ada 2 bulan lagi lah untuk coba kan gitu. Kemudian berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, terus bebas HIV/AIDS. Bagi yang remaja-remaja nih, kan hindari untuk sementara itu pergaulan bebas gitu. Narkoba, jangan sampailah kena gitu. Karena takutnya pada saat dicek kesehatan itu ini apa namanya? Nanti ada keterangan bahwasanya pernah memakai narkoba kan jadi nggak lulus, jadi kan percuma gitu kan. Terus penglihatan normal dan tidak buta warna. Mungkin di sini semoga aja semua tidak ada buta warna dan normal semua. Jadi untuk di sini ada toleransi untuk bagi yang memakai kacamata itu minus 1,5. Itu paling tinggi 1,5. Jadi jangan berkecil hati yang rabun gitu. Asalkan di bawah 1,5 optimis, wajib ikut gitu. Coba aja dulu kan gitu. Terus tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana. Dia ini tidak kriminal, bukan teroris gitu kan. Masa ya nanti teroris masuk ke STD, bahaya, nanti dikira ISIS pula nanti STD kan gitu. Terus ada bersedia menaati segala peraturan, bersedia diberhentikan dengan tidak hormat bila melakukan tindakan kriminal gitu. Terus dinyatakan gugur apabila terjadi melakukan pemalsuan. Nanti di saat itu ada menandatangani surat pernyataan bahwasanya bersedia menaati segala aturan, harus ditandatangani dengan materai dan bersedia mengikuti pendidikan di kampus. Jadi apabila kalian sudah lulus nanti, udah jalani aja apa yang ada dijalani gitu. Jangan bandel-bandel gitu kan, karena kan masuk juga susah gitu. Mungkin kalau melenceng-melenceng itu ya diminimalisir lah gitu kan. Terus di sini ada biaya penunjang akademik. Jadi kalau di STTD ini ya sedikit berbeda lah dari yang sekolah kedinasan lain. Karena di sini semi beasiswa. Jadi ada biaya itu yang masih ditanggung dengan pemerintah, ada juga yang dari biaya sendiri gitu. Jadi untuk biaya penunjang akademik itu kalau di STTD itu masih biaya sendiri. Untuk D4 transportasi daratnya sekitar 19.510.000. Terus yang D3 manajemen transportasi jalan itu sekitar 17.010.000. Sama dengan manajemen transportasi perkeretaapian. Itu. Jadi memang dia lebih murah sekitar 2 jutaan lah, karena kan juga yang D3 lebih cepat tamatnya, tapi mereka lebih banyak praktek karena dengan yang Mas Kevin bilang tadi kan bahwasanya kalau D3 ini lebih ke operasional. Kalau D4 ini lebih ke perencanaan, rekayasa gitu. Kemudian untuk biaya semesternya itu STTD itu gratis. Jadi ditanggung oleh pemerintah untuk semesternya. Itu semester sekitar 5 jutaan, hampir 6 juta lah satu semester. Nah, Halo, cek. Mas Herma. Halo, Kak Dharma.
Oh, jangan-jangan ketiduran ya Dimas. Coba bentar saya telepon Jangan-jangan dulu. ini Mas. Mungkin ada jaringan kayak Mas. Jaringan kayak enggak. Hujan Iya, kayak Mas. sebenarnya. Mungkin Kak Kevin gantikan sebentar, mungkin Kak, atau kita tunggu dulu? Gas, Mas. Saya aja yang gantiin. Oke, siap. Lanjut. Terus ada Oh, udah balik, Mas. Udah balik. Taruna tidak bertato. Jadi kalau ada yang tato-tato, ya semoga aja lah yang nggak ada tato-tato gitu kan. Ngapain lah tato-tato. Tidak ada yang bertindih gitu. Dijauhilah sekarang. Dan aku menghimbau untuk ya kalian lah adik-adik calon taruna gitu kan. Kalau bisa dari sekarang itu dijaga kondisinya, dijaga keselamatan. Karena kan 2 bulan lagi pembukaan pendaftaran nih. Apabila yang suka naik motor gitu kan, balap-balapan gitu. Kalau seandainya ada cedera gitu kan, yang nggak bisa dihindari kan merugikan diri sendiri gitu. Nah, terus di STTD ini menerima untuk SMA itu jalur IPA dan SMK. Jadi SMK ini ada dari teknologi konstruksi dan properti, teknik geomatika, geospasial, teknik tenaga listrikan, teknik mesin, teknik industri, kemudian teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer dan informatika, teknik telekomunikasi. Nah, jadi kalian yang SMK ini seandainya ada jurusannya di situ, coba aja deh gitu. Kalian nggak usah takut yang katanya anak pejabat lah apalah semua. Ya seandainya kalau kita bisa, kenapa harus takut kan gitu. Aku juga bukan dari keluarga yang ibaratnya pejabat, bukan. Jadi nggak usah takut, yang penting kita coba dulu, jangan pesimis dengan apa yang kita ada, yang penting niat itu, dan doa restu dari orang tua itu. Thanks, Mas. Sudah ada, Mas? Ini agenda si pencatar. Jadi tahun 2020 kemarin itu bagi yang sudah daftar mungkin udah tahu lah kan bagaimana cara mendaftarnya. Jadi pendaftaran online itu melalui SSCN dulu, BKN. Jadi kita di situ daftar di sana dan mendapatkan bukti pendaftaran. Kemudian kita registrasi ulang melalui si pencatar debhub.go.id gitu. Udah di si pencatar, kita mengisi form pendaftaran dengan mengisi data SMA, terus pilihan sekolah dan prodi, terus kita nanti diminta membayar biaya pendaftaran gitu. Jadi yang katanya masuk ke dinasan itu bayar, ya bayar, karena bayar biaya pendaftaran kan gitu kan, bayar biaya fotokopi kan gitu. Mungkin yang ada yang di warnet bayar biaya warnet gitu. Jadi yang mungkin dikatakan bayar itu bayarnya, bukan bayar yang lain-lain, bukan. Terus nanti diverifikasi pembayaran oleh panitia. Terus mengisi data diri dan melengkapi data pendukung. Gitu. Di sini untuk mengisi data diri dan data pendukung itu dihimbau untuk kalian lebih teliti lah, gitu. Karena kesalahan dalam upload foto saja mungkin yang diminta JPG, tapi formatnya bukan JPG, itu diindikasikan bisa tidak lolos. Gitu. Jadi lebih kompleks, ibaratnya lebih sensitif dalam penilaiannya. Bisa karena hal kecil, kalian bisa nggak lolos gitu. Kan ibaratnya kalau kita gagal di administrasi itu rasanya belum berjuang gitu kan. Belum berperang sudah kalah. Gitu kan ibaratnya belum dapat lah feel-nya gitu. Terus nanti kita membayar biaya untuk SKD sebelum SKD gitu. Next, Mas.
Nah, ini ada laboratorium kereta api. Nah, ini salah satu penampakan yang ada di SCTD gitu. Mungkin bocoran lah gitu kan untuk kalian. Jadi bahwasanya di SCTD itu lengkap fasilitasnya. Yang bagian kereta api nanti disediakan kereta apinya gitu. Bagian yang lalu lintas angkutan jalan gitu kan nanti disediakan gitu, mobil surveinya, alat-alatnya, terus ada traffic light-nya juga ada gitu. Kita bisa aturnya, sistemnya juga ada, bagaimana mengatur berapa lama gitu. Itu bukan asal-asalan gitu. Nanti ada perhitungannya berapa gitu. Terus ada survei, mobil surveinya ada. Terus ada laboratorium pengujian kendaraan juga gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dharma atas penjelasannya terkait dengan tahapan dan persyaratannya tadi. Iya Mas, sama-sama Mas. Oke, selanjutnya silakan untuk narasumber yang keempat, Mas Fauzan, menjelaskan terkait fasilitas dan kegiatan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam teman-teman kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di sini mau ngasih tahu apa aja yang ada di SCTD itu. Soalnya bisa dibilang cukup lengkap deh. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ada laboratorium kereta api untuk di jurusan keretanya. Terus ada laboratorium traffic light untuk gimana kalian menguji coba lampu lalu lintas yang ada di daerah kita masing-masing. Yang biasa kita lihat sehari-hari di jalan. Nah, ntar kalian tahu tuh gimana pengoperasiannya. Terus ada laboratorium komputer. Jadi Dek, kalian di sini nggak bakal kaku-kaku amat deh. Soalnya di sini udah didukung juga sama teknologi-teknologi yang bisa membantu kalian untuk belajar lebih bagus lagi. Nah, terus ini ada laboratorium pengujian kendaraan bermotor. Jadi dulu ada nama jurusan PKB D2. Terakhir di angkatan Kak Dharma sama Kak Kevin. Itu diploma 2. Semenjak angkatan kakak dan Kak Tila, jurusan itu udah ditiadakan lagi. Mungkin dikarenakan udah ada kampusnya sendiri kali ya. Terus ada peralatan survei yang bantu kalian. Jadi nanti kita ada kayak keluar kampus gitu deh. Jadi nggak ngebosonin deh kalau misalnya di kampus terus enggak. Kalian ntar keluar kampus juga kayak ke jalan gitu, hitung kendaraan. Boleh dilanjut Mas? Oke, siap. Nah, ini untuk ruang dosen di jurusan ya. Jadi tiap jurusan ntar ada ruang dosen untuk biasanya sekretaris yang sering bertemu dosen. Jadi kalau kalian yang aktif nih, yang pengen aktif gitu kan, jadi aja sekretaris di kelas deh. Itu bisa membantu teman-teman kalian juga tadi. Ini udah
Nah, ini yang seperti kakak bilang tadi, yang praktek-praktek itu tergantung jurusan apa yang kita pilih. Kalau kereta deh, ini ada contohnya kan, kayak survei ke keretanya, tentang rel-rel keretanya. Karena di STTD ini fasilitasnya udah lumayan cukup lengkap untuk menunjang belajar mengajarnya deh. Mohon izin itu siapa ya suaranya itu? Oke, silakan Mas Fauzan dilanjutkan. Tadi ada suara baik, Mas. gangguan. Nggak apa-apa, Mas. Ini kayaknya udah mulai ngantuk nih kayaknya teman-teman kita. Belum nih, Kak. Belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Masih semangat. Nah, ini dia. Sepertinya, Mas. Belum kok. Semangat, Kak. Makin semangat kalau lihat drum band kayaknya. Ini drum band STTD ini terkenal mantep loh, Dek. Cetelin Kak. Apa? Nih. Ekskul drum band di STTD itu paling banyak yang kemarin deh. Kayak latihannya, perkenalannya. Soalnya drum band STTD ini di Kementerian Perhubungan paling bagus. Kakak di sini bukan mau ngebagusin STTD ya, tapi emang fakta di lapangan ya kayak gitu. Tanya aja kakak misalnya Kak Dharma, atau di sini punya kakak yang alumni kayaknya, atau temennya, tanya aja. Selain drum band yang dikenal di STTD, ada lagi ekskul-ekskul yang kayak keterampilan dengan seni gitu deh. Contohnya kayak fotografi. Nih, kalau fotografi ini yang pergi-pergi yang jadi motoin kegiatan-kegiatan di luar kampus. Jadi kalian bisa keluar kampus juga sambil mendokumentasi kegiatan kita di luar. Band musik, nih ada contoh, ada gambarnya. Drum band nih. Drum band juga. Kalau brass band itu kayak lebih ke arah kayak band musik gitu deh, tau nggak kalian? Band musik. Paduan suara nih, suaranya pasti bagus-bagus semua kan? Kakak yakin nih suaranya pada bagus nih. Nah, angklung, siapa yang cinta sama Indonesia? Kita juga angklung. Instagram cuma browsing tok, kayak pas nggak pegang HP saya gitu, browsing niatnya puasa kan lupa browsing ke sama. Terus pedang pora coba apel. Pasti di sini udah banyak sih yang tahu pedang pora itu gimana kan. Kayak di acara-acara nikahan gitu, masuk di FYP TikTok kalian atau di Instagram kalian. Pedang pora tuh paling keren deh. Kalau olahraga ya seperti ekskul pada umumnya kayak voli, futsal, badminton, panjat tebing, basket, pencak silat, karate, taekwondo, sepak bola, catur. Jadi di STTD udah ngasih fasilitas untuk ekskulnya di sini. Nah, ini dia. Ini perkiraan atau skema yang kalian lakuin kalau misalnya jadi taruna di STTD. Jadi kegiatan pertama itu kalian tuh bangun pagi jam 4:30 sampai jam 5. Terus persiapan ibadah jam 5 sampai 5:30.
setelah ibadah kalian terkumpul lagi di tempat apel untuk ngelakuin senam. Biar tetap fresh gitu di pagi hari kan. Setelah apel kita bersih-bersih kayak persiapan gitu untuk makan pagi. Jadi kita tuh ntar kan makan bareng-bareng deh sama kakaknya, sama senior-senior, sama teman-teman. Setelah makan, kita langsung ntar ke tempat apel masing-masing. Menyesuaikan tingkat kita. Setelah apel, ntar kalian tuh gimana ya? Kalian ntar habis apel, per kelas ntar masuk ke jurusan masing-masing. Nah, gitu aja. Lebih enaknya kan. Di perkuliahan banyak fasilitas juga deh. Kayak ada di kelas ada AC, WiFi. Jadi kalian tinggal nikmatin aja, nggak usah, kalau kuliah tuh ikutin aja, nggak usah tegang-tegang amat. Terus ntar isoma, makan siang, ntar lanjut kuliah lagi. Misalnya kalian ada ikut ekskul, kalian bisa ikut ekskul apa yang pengen kalian ikutin. Ntar kalau misalnya ada kelas malam, itu tergantung dosen kalian deh. Kalau misalnya ada yang pengen dosennya diganti jamnya, kalian nyesuaiin aja. Malam tuh seru sih belajar malam itu. Ntar kalau ada ekskul, lanjut ekskul lagi. Ntar baru apa yang malam. Udah gitu aja sih. Nggak ribet-ribet amat. Makasih udah dengerin. Oke, terima kasih banyak Kak Fauzan atas penjelasannya terkait dengan kegiatan dan fasilitas yang ada di STTD. Nah, habis ini akan ditampilkan video. Nanti silakan adik-adik menyimak. Silakan untuk Mas Dharma. Mas, minta tolong di lowkan dulu itu ya, Mas. Share screen-nya. Sudah, Mas Dharma? Sudah. Sebentar ya, adik-adik. Jadi kita di sini sedikit membedah tentang STTD. Nah, ini adalah kampus STTD yang akan kalian cintai dan akan kalian banggakan. Muncul nggak videonya? Muncul, Kak. Muncul. Tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nah, ini adalah itunya D4 transportasi darat. Pada tanggal 18 September 1950, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, meresmikan akademi yang sekarang telah berubah. Suaranya ada nggak? Politeknik Transportasi Ada. Ada Kak. suaranya. Ada, Kak. Ada ya? Indonesia, STT, merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
di mana sekolah ini ditujukan untuk mencetak perwira penghubung yang berakhlak cerdas dan mandiri. Sekolah tinggi yang sering disebut kampus biru ini juga telah berubah nama seiring berjalannya waktu. Pada awal berdirinya, sekolah tinggi ini bernama Akademi Lalu Lintas. Lalu pada tanggal 5 Desember 1980 berubah nama menjadi LLAJR dan berganti nama lagi pada tahun 2000 menjadi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Hingga kini telah berubah menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD). Perubahan ini membawa dampak yang cukup besar bagi kampus. Ya, kita masuk sesi yang kedua. Membawa dampak yang cukup besar bagi kampus biru ini, karena dengan berubahnya Sekolah Tinggi Transportasi Darat menjadi Politeknik akan membuka kesempatan lebih besar bagi kampus ini untuk lebih bisa bersaing dengan sekolah tinggi lain di Indonesia, baik kedinasan maupun non-kedinasan. Diploma 4 Transportasi Darat. Program Diploma 4 Transportasi Darat merupakan program studi unggulan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) yang mampu menciptakan lulusan ahli transportasi darat dalam bidang perencanaan transportasi darat, perekayasaan sistem transportasi darat, perekayasaan sistem operasi angkutan umum, perekayasaan sistem simpul dan integrasi antar moda, dan pemodalan transportasi darat. Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Pada program Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan mencetak taruna-taruni yang ahli dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan permintaan dan pelayanan transport di bidang jalan, serta berkompetensi dalam pengelola survei, perekayasa lalu lintas jalan, analis kinerja operasional dan pengelola angkutan umum, dan analis kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Diploma 3 Manajemen Perkereta Apian. Adanya program studi manajemen perkereta apian